Peradaban Islam Dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara dan Andalusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryani. Saya mahasiswi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. NIM 530501900054. Melalui video ini, saya akan sedikit memaparkan materi dari sejarah peradaban Islam sebagai tugas akhir semester 5. Untuk itu, langsung saja kita cekidot. Dinasti Al-Murabitun merupakan sebuah dinasti Islam yang pernah berkuasa di Afrika Utara. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah bin Yasin melalui dakwah Islamnya. Abdullah bin Yasin serta pengikutnya mendirikan Ribat atau sebuah kelompok yang tergabung dalam kelompok Abdullah bin Yasin. Kemudian, Abdullah bin Yasin memerintahkan seluruh pengikutnya untuk ikut serta menyebarkan ajaran mereka ke luar Ribat untuk memberantas penyimpangan-penyimpangan ajaran Islam. Sasaran mereka bukan hanya kepada individu saja, akan tetapi kepada kepala suku di Afrika Utara. Sasaran dakwah yang ditujukan untuk para kepala suku di Afrika Utara menjadi faktor keberhasilan penyebaran agama Islam. Abdullah bin Yasin juga mengirim pengikutnya ke berbagai suku menyebarkan ajaran mereka sehingga jumlah anggotanya berkembang dengan pesat. Atas dasar motivasi keagamaan Abdullah bin Yasin melakukan jihad ke berbagai wilayah suku Sanhaja dan suku-suku di lain di Barbar. Setelah pengikutnya banyak, Abdullah bin Yasin mendirikan sebuah dinasti yang dinamakan Dinasti Al-Murabitun. Setelah Abdullah bin Yasin mendirikan dinasti Al-Murabitun yang diperintah oleh Yusuf bin Tasfin pada tahun 1061 sampai dengan 1107 Masehi. Ia dikenal sebagai penguasa dinasti Al-Murabitun yang mencapai masa kejayaan. Ia juga merupakan penguasa Al-Murabitun pertama yang menggunakan gelar Amir Al-Mu'minin. Saya ulangi, gelar Amir Al-Mu'minin. Pada masa pemerintahannya, ia dapat merebut benteng-benteng dan kota-kota yang pernah hilang pada masa kerajaan-kerajaan kecil, sehingga pertempuran di Andalusia mereda. Muhammad bin Tumart hidup pada masa Yusuf bin Tasfin, yaitu pada masa pemerintahan yang ke-19 tahun 1080 Masehi. Orang Barbar menggunakan cadar di wajah mereka, sehingga saat itu orang Barbar dikenal dengan istilah Al-Mutalassimun, orang-orang bercadar. Pada masa kepemimpinan Yusuf bin Tasfin, kehidupan penduduk Afrika Utara, terutama di Marrakesh, sangat religius. Di kota ini, Yusuf bin Tasfin membangun masjid. Yusuf bin Tasfin juga dikenal sebagai orang yang zuhud, wara, dan tekun menjalankan syariat Islam serta memiliki pengetahuan agama yang cukup baik. Pada masa Yusuf bin Tasfin, dinasti Al-Murabitun mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Ia mampu memperluas kekuasaannya hingga Fes, kemudian Tlenas, dan Aljazair. Yusuf bin Tasfin juga mampu memperluas kekuasaannya sampai ke Andalusia. Selanjutnya, Yusuf bin Tasfin memutuskan untuk menetap di Andalusia dan meneruskan perjuangan untuk mengalahkan orang-orang Kristen. Saat itu, Andalusia menjadi bagian dari kekuasaan dinasti Al-Murabitun. Dinasti Al-Murabitun berhasil menegakkan kekuasaan politik serta membangun kota Marrakesh sebagai ibu kota pemerintahan dinasti ini pada tahun 454 Hijriah atau 1062 Masehi. Walaupun dinasti Al-Murabitun memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan telah berhasil
menjadi sebuah dinasti, namun tetap mengakui dinasti Abbasiyah sebagai pemegang kedaulatan kepemimpinan Islam pada saat itu. Dinasti Al-Muwahhidun merupakan sebuah dinasti Islam yang pernah berjaya di kawasan Afrika Utara dan Spanyol. Pendiri dinasti ini adalah Muhammad bin Tumart, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tumart, tahun 1080 sampai dengan 1130 Masehi. Sebelum dinasti Al-Muwahhidun berdiri, di Afrika Utara telah berdiri dinasti Murabitun. Salah satu sebab dari keruntuhan dinasti Murabitun yaitu adanya gerakan Muwahhidun yang dipimpin oleh Muhammad Tumart. Muhammad Tumart dilahirkan pada tahun 473 Hijriah atau 1080 Masehi. Menurut pendapat mayoritas ahli sejarah dan silsilah nasab, ia berasal dari suku Barbar. Muhammad bin Tumart tumbuh di lingkungan tersebut sampai pada tahun 500 Hijriah atau 1107 Masehi. Seperti kebiasaan para penuntut ilmu pada saat itu, kebiasaan mereka adalah merantau ke negeri-negeri Islam untuk menuntut ilmu dari ulama-ulama di berbagai penjuru dunia Islam. Maka pada tahun 500 Hijriah atau 1107 Masehi, Muhammad bin Tumart berangkat ke Cordova untuk menuntut ilmu. Setelah di Cordova, Muhammad Tumart menuntut ilmu ke negara-negara kawasan timur. Ia melanjutkan studi ke Mekah sekaligus untuk menunaikan ibadah haji. Di Mekah ini, ia menjadi murid dari beberapa ulama. Kondisi politik di era dinasti Muwahhidun, yaitu gerakan politik yang dilakukan oleh Muhammad bin Tumart serta pengikutnya yang disebut dengan Jamaah Al-Muwahhidun bermula dari gerakan keagamaan yang dilakukan di Afrika Utara. Setelah mendapat banyak pengikut, Muhammad bin Tumart awalnya ingin memperbarui keagamaan di Afrika Utara. Kemudian ia mengarahkan gerakannya ke ranah politik. Muhammad bin Tumart menginginkan kekuasaan di Afrika Utara yang mana pada saat itu Afrika Utara dikuasai oleh dinasti Al-Murabitun. Strategi yang dilakukan Muhammad bin Tumart untuk menguasai Afrika Utara pada saat itu yang dikuasai oleh dinasti Al-Murabitun adalah dengan mempengaruhi jamaah dari Al-Muwahhidun untuk melakukan penolakan terhadap pemerintahan dinasti Al-Murabitun. Muhammad bin Tumart melakukan berbagai cara untuk menguasai Afrika Utara. Muhammad bin Tumart berambisi untuk menjadi penguasa di Afrika Utara, yaitu sebuah dinasti yang menggantikan dinasti Al-Murabitun. Muhammad bin Tumart berhasil menegakkan gerakan politik di Afrika Utara dengan berbagai penyimpangan agama. Ia mendapatkan banyak pengikut dari berbagai wilayah di Afrika Utara yang memutuskan untuk bergabung kepada Jamaah Al-Muwahhidun dibandingkan dengan pemerintahan dinasti Al-Murabitun. Ia berhasil mendoktrin jamaahnya untuk membunuh orang-orang yang tidak mau bergabung kepada Jamaah Al-Muwahhidun. Ia juga berhasil menerapkan sistem politik yang sudah dirancang sebagai cikal bakal berdirinya sebuah dinasti yang baru. Gerakan politik Al-Muwahhidun ini mampu membuat dinasti Al-Murabitun mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh. Gerakan politik ini juga berhasil membuat Muhammad Tumart menduduki sebagian wilayah Afrika Utara pada tahun 1500 Hijriah atau 1121 Masehi melalui penyimpangan-penyimpangan agama. Itu tadi sedikit materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila saya ada salah-salah kata ketika pengucapan mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa sebagai syarat nilai akhir semester. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.